Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputaran isim ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isim ditinjau dari jenisnya, kemudian ditinjau dari bilangannya. Ya, dari jenisnya ada dua, yaitu isim mudzakkar dan muannas ya. Mudzakkar tidak diakhiri dengan tak marbutoh, adapun muannas diakhiri dengan tak marbutoh. Kemudian ditinjau dari bilangannya ya. Bilangannya ada isim mufrad ya untuk satu benda, isim musanna untuk dua benda, dan isim jamak untuk tiga ke atas ya. Kemudian apa ciri-ciri daripada isim musanna ya, kemarin sudah kita bahas yang terakhir itu. Ciri-ciri daripada isim musanna adalah diakhiri dengan ani atau aini ya. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ani atau aini maka itu adalah isim musanna atau dua. Nah, sekarang ya isim jamak ini ya. Isim jamak. Nih, jamak ini untuk ya 3 atau lebih. Nih, 3 atau lebih. Nah, isim jamak sendiri ada 3 macam ya. Jamak mudzakkar ya. Salim, kemudian jamak muannas salim, kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Nih, jadi isim jamak ada 3 macam. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Ya, nih. Baik, kita mulai dari jamak mudzakkar salim. Sebagaimana namanya ya, jamak ya itu berarti 3 atau lebih, ya banyak ya. Mudzakkar artinya laki-laki, salim artinya selamat. Jadi jamak mudzakkar salim ini adalah jamak yang memang dia mempunyai aturan ya, mempunyai aturan atau mempunyai ciri nih. Nah, baik, jamak mudzakkar salim ini cirinya ya, ciri tuh, diakhiri dengan una ya, una ya, una ini yang pertama. Yang kedua diakhiri dengan ina. Dan ina. Nah, contohnya yang ini ya. Contoh. Mu'minuna. Nah, ini. Adapun yang ina, mu'minina. Nah, jadi jamak mudzakkar salim itu cirinya diakhiri dengan una atau ina. Maka nanti ketika kita membaca dalam kitab gundul, ada tulisan yang diakhiri dengan una atau ina, maka itu adalah jamak mudzakkar salim
Ya, misalnya kalau yang gundul ya tidak ada harokatnya, misalnya nah ini. Nah, ini ya, ini kan gundul ya. Tidak ada harokatnya. Nah, kita bisa langsung paham bahwa ini adalah jamak mudzakkar salim. Dari mana? Dari ini. Wawu dan nun ya. Wawu dan nun. Ini bacanya apa? Una. Muslimuna. Nih. Nah, contoh lagi misalnya ya, ya. Nah, nih. Nah, ini kita juga langsung bisa baca ya. Ini bacanya apa? Musyrikuna. Ya, kenapa? Nah, ini karena diakhiri dengan una. Musyrikuna. Nah, ini adalah jamak mudzakkar salim. Kenapa diakhiri dengan una? Yang pakai ina ya tinggal contoh yang pakai ina. Nah, ini. Ini. Nah, jadi sekali lagi untuk jamak mudzakkar salim ya cirinya adalah diakhiri dengan nih una, wawu dan nun. Ya, yang kedua diakhiri dengan ina, ya dan nun. Nih. Kemudian sebatilah arsadillah. Nih, catatan ya yang harus diingat-ingat, harus dicatat baik-baik dan diingat-ingat. Nih, catatannya di sini nih. Ya. Jamak mudzakkar salim hanya untuk benda yang berakal. Nah, ini catatannya nih. Jadi jamak mudzakkar salim itu hanya untuk benda yang berakal. Benda yang mudzakkar ya, bukan yang muannas. Benda yang mudzakkar yang berakal. Artinya, untuk benda yang tidak berakal itu tidak bisa ya dengan aturan jamak mudzakkar salim. Misalnya yang tidak berakal apa ya? Semua hewan lah, binatang yang tidak berakal. Ya, sapi misalnya. Sapi itu, sapi apa bahasa Arabnya? Ya, sapi. Sapi bahasa Arabnya bakorun. Nah, ini bakorun. Bakorun ini tidak bisa bakoruna begitu. Nah, ini tidak bisa. Ini kenapa? Karena dia bukan benda yang berakal, sehingga tidak bisa ya untuk aturan jamak mudzakkar salim yang diakhiri dengan una atau ina. Ya, jadi catatan yang perlu diingat bahwa jamak mudzakkar salim hanya berlaku untuk benda yang berakal. Nah, suatilah nanti kan kita fokusnya pada baca ya, jadi tulisannya sudah ada. Tinggal kita titeni ya, kita identifikasi bahwa setiap kata yang diakhiri dengan una ini atau ina maka dia adalah jamak mudzakkar salim. Nih, ya jamak mudzakkar salim. Nih. Nah, adapun untuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ya, cirinya apa? Diakhiri dengan alif dan ta. Nah, alif dan ta. Ini ciri daripada jamak muannas salim. Contohnya, ya, muslimatun.
Nah, jadi meskipun tidak ada harokatnya, kita bisa baca muslimatun, ya. Ini jamak muannats salim. Kenapa? Diakhiri dengan alif dan ta. Nih, contoh yang lain misalnya, ya. Bapak. Nah, ini juga. Ini juga jamak muannats salim. Kenapa? Karena diakhiri dengan alif dan ta. Nih. Musyrikatun, ya. Muslimatun, musyrikatun. Nih. Nah, ini jamak muannats salim. Jadi cirinya apa? Diakhiri alif dan ta. Ini seperti ini. Ya, setiap nanti kita menjumpai kata dalam bahasa Arab yang bentuknya seperti ini, maka dia adalah jamak muannats salim. Nih. Nah, kemudian untuk jamak taksir ini adalah jamak tidak beraturan, ya. Tidak beraturan. Artinya tidak beraturan itu nanti kita tinggal mengikuti, ya, mengikuti orang Arab saja. Ya, apakah tidak ada kaidahnya? Ada, ya, kaidahnya ada. Cuman kita tidak akan membahas kaidah itu karena sangat banyak, ya. Jadi karena kita ini kan ilmu praktis, jadi hanya untuk niteni saja. Maka kalau yang jamak taksir ini nanti kita mengikuti tulisannya. Jadi kalau nanti jamak itu selain jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, maka bisa dipastikan itu adalah jamak taksir. Nah, ingat, yang bisa jamak mudzakkar salim itu hanya benda berakal. Maka nanti semua benda yang tidak berakal, ya, yang mudzakkar itu nanti masuk ke sini jamak taksir. Gitu. Misalnya apa? Buku, ya, buku. Buku itu kan mufradnya apa? Kitabun, ya. Kitabun. Nah, ini kan buku. Nah, jamaknya ini nggak bisa kitabuna, nggak bisa. Nah, kenapa? Karena dia bukan benda berakal. Ya, maka jamaknya jamak taksir. Kutubun. Nah, kutubun. Nah, ini, ya. Jamaknya ini, kutubun. Nah, ini untuk jamak taksir. Ya, baiklah, saya ulangi, ya. Untuk isim jamak. Isim jamak itu untuk 3 ke atas. Kalau 2 namanya apa? Musanna. Kalau 3 ke atas, maka namanya jamak. Nah, jamak itu ada 3 macam. Ada jamak mudzakkar salim, ya. Cirinya apa? Diakhiri dengan una, ya, atau ina. Dan jamak mudzakkar salim ini hanya untuk benda yang berakal. Yang kedua, jamak muannats salim. Ya, cirinya diakhiri dengan alif dan ta, sebenarnya nih, alif dan ta. Maka semua kata dalam bahasa Arab nanti yang diakhiri dengan alif dan ta, maka itu sudah dipastikan jamak muannats salim. Nah, sisanya adalah jamak taksir. Dikatakan jamak tidak beraturan karena memang ya kita mengikuti orang Arab sajalah yang paling gampang seperti itu. Nah, nih. Baiklah, barangkali untuk memudahkan kita memahami lebih lanjut, ya, ini akan saya tuliskan perubahan, ya. Perubahan dari mufrad musanna menjadi jamak. Ini. Mufrad musanna menjadi jamak. Ya, baik, kita mulai coba dari sini, ya. Ini mufrad, sini musanna, ini jamak. Nah, saya perhatikan, ya. Ya, kita mulai misalnya kata muslimun tadi. Muslimun.
Nah, muslimun ini adalah mufrad, ya, satu orang muslim laki-laki. Ya, satu orang muslim laki-laki. Musananya apa? Muslimani, muslimani, ya, atau muslimaini. Nah, ini ya. Ini kasih harokatnya udah paham ya? Belum ya? Ya, muslimani, muslimaini. Nah, ini musananya. Geser dikit. Ya, jamaknya muslimuna atau muslimina. Nah, ini jadi ini mufradnya muslimun, muslimani, muslimaini, musananya, jamaknya muslimuna atau muslimina. Kemudian yang mu'anas, ya, muslimatun, nih, musananya muslimatani, ya, atau muslimataini. Nah, untuk jamaknya jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim. Kalau ini jamak mudzakkar salim. Nah, ini jamaknya jamak muannas salim. Kenapa? Karena muannas, ya. Terus 5 ini. Nah, ini. Nah, jamaknya jamak muannas salim. Kalau ini jamak mudzakkar salim. Nah, bagaimana untuk benda yang tidak berakal, misalnya qalamun, ya. Nih, qalamun ini satu kolam, satu pulpen, ya. Nah, musananya apa? Qalamani atau qalamaini. Nah, ini musananya qalamani atau qalamaini. Jamaknya apa? Jamaknya adalah jamak taksir. Kenapa? Karena dia, ya, benda mudzakkar yang tidak berakal. Ya, jamak taksirnya aklamun. Ya. Nah, ini contoh aklamun. Nah, ini. Jadi itu sobat filah arsadunullah, perubahan dari mufrad musanna menjadi jamak. Ya, untuk yang ini adalah jamak mudzakkar salim karena di sana adalah mudzakkar. Nah, ini adalah jamak muannats salim dan yang ini adalah jamak taksir. Ya, demikian. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.